kembali lagi bersama saya kan Yeza Jinur Kalsum, dan di sini kali ini kita ditemani oleh salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Haji Abun Yamin Syam, selaku Ketua dari DPW Jawa Barat Aspurnas. Nah, jadi kali ini dalam acara Kupas Lintas, Kupas Sampai Tuntas. Oke Bapak, sebelumnya aku mau nanya kabarnya nih, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Untuk kesibukannya sekarang apa aja nih Pak kira-kira? Sebagai pengembang kita ngebangun rumah. Oke. Jadi pada kali ini kita akan membahas sedikit tentang statementnya dari salah satu gubernur, yaitu Pak Deddy Mulyadi ya Pak. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini pernah mengatakan atau bahwasanya banyak warga di Jawa Barat itu tertipu oleh pengembang nih Pak. Nah, salah satu contohnya itu, mereka itu udah membayar untuk membeli rumah subsidi, tapi nggak kunjung dibangun itu. Itu kira-kira menurut Bapak sendiri gimana? Jadi untuk pengembang sendiri, sebelum kita membangun rumah, ya, kita proses itu pertama perizinan. Di mana perizinan itu terutama izin lokasi, pertimbangan teknis dari BPN, sampai dengan PBG, itu ada prosesnya semuanya. Ya. Yang dikatakan oleh Pak Gubernur bahwa pengembang itu banyak warganya di Jawa Barat yang kena tipu sama pengembang, itu saya membantah sekali hal itu. Karena apa? Kita banyak melibatkan orang di sini. Pertama kita cari lokasi. Nah dalam cari lokasi itu sendiri, apakah lokasi itu memenuhi persyaratan dari pemerintah? Apakah lokasi itu zonanya zona kuning atau zona hijau? Ya. Ketika lokasi itu zonanya zona kuning, kita lanjut perizinan itu. Ya. Dan di sini tidak ada yang namanya uang dana dari pemerintah. Kita sebagai pengembang otomatis dana dari perusahaan kita sendiri. Gitu. Jadi saya pribadi dan asosiasi sangat menyesalkan dengan pernyataan Pak Gubernur. Gitu. Dan mereka menilai pengembang rumah subsidi itu kebanyakan rumah tidak dibangun, ya kan? Nah, di mana perumahan mana yang tidak dibangun? Sebelum kita melaksanakan akad kredit di perbankan, itu ada namanya LPA, laporan pekerjaan akhir dari appraisal. Apakah rumah itu ada, di blok mana rumah itu, gitu. Pasti kita bangun, nggak mungkin kita nggak bangun rumah itu. Gitu. Jadi banyak sekali ya Pak langkah-langkahnya. Banyak sekali langkah-langkahnya, rumah subsidi itu banyak sekali. Nggak cuman hanya langsung jadi ya, nggak bisa dalam waktu yang sekejap langsung. Nah, proses perizinan aja kita memakan waktu sampai 6 bulan, gitu. Sampai 6 bulan proses perizinan. Oke, untuk mekanisme pengembang perumahan subsidi itu kira-kira gimana ya Pak? Mekanismenya tersendiri gitu, dari Bapak tersendiri. Ya, jadi mekanisme perumahan subsidi itu pertama pengembang itu harus masuk asosiasi. Ya. Dari asosiasi itu kita memiliki SIRENG, Sistem Registrasi Pengembang, yang dikeluarkan oleh PUPR. Ya. Itu terdata. Gitu. Pengembang rumah subsidi terdata di SIRENG. Gitu, Nek. Oke, jadi emang benar-benar ada mekanismenya tersendiri ya? Ada mekanismenya. Oke, kalau dari tadi kan Bapak sudah mengatakan ya bahwa statement dari Kang Deddy Mulyadi itu kurang tepat ya untuk pengembang ini. Nah, kira-kira itu langkah baiknya gimana ya Pak buat Bapak tersendiri gitu untuk menghadapi statement dari Kang Deddy Mulyadi tersebut? Ya, kita di asosiasi ini ya, khususnya di Aspurnas, kita sangat keberatan ya, dengan statement Pak Gubernur ini. Gitu. Kita tidak ada indikasi untuk menipu, apalagi menipu warga kita sendiri. Gitu. Jadi saya mohon dengan sinergisitas antara pengembang dengan pemerintah. Kadang hari ini yang ngebangun itu bukan pemerintah. Gitu. Yang ngebangun ini hari ini ya pengembang, gitu, dengan program-program dari pemerintahan Pak SBY, Pak Jokowi, sampai Pak Prabowo hari ini, yang membangun rumah subsidi itu ya pengembang, gitu, kita, gitu. Yang mendapatkan hari ini subsidi itu bukan pengembang, tetapi konsumen, ya, melalui suku bunga. Ya. Jadi ada beberapa yang saya garis bawahi di statement Pak Gubernur, ya,
bahwa kita mendapatkan subsidi dari pemerintah. Padahal kita nggak ada dapat subsidi dari pemerintah, kita nggak dapat. Gitu. Kita beli tanah uang sendiri kok, uang PT kita sendiri kok, nggak ada keterlibatannya. Cuman yang menjadi subsidi itu ke konsumen, gitu, dengan melalui suku bunga, gitu, suku bunganya ringan, gitu. Oke, tadi terkaitan dengan sinergitas pengembangan seperti apa kira-kira yang Bapak harapkan gitu dari pemerintah tersendiri? Ya seharusnya kan pemerintah harusnya bergandengan tangan, gitu kan, satu sama lain, bukannya hanya saling menyalahkan dengan keadaan hari ini banjir, ya kan. Kita juga kan sebelum perizinan itu ada namanya file banjir yang dikeluarkan sama Dinas PUPR, gitu. Kalau kita tidak memenuhi persyaratan itu, kita tidak akan terjadi namanya pembangunan, gitu. Nah, hari ini kan Pak Gubernur menjas bahwa perumahan di brosur tidak banjir kan gitu. Nah, hari ini kita juga tidak mengharapkan bahwa perumahan kita banjir. Imbasnya ke kita juga. Kalau perumahan itu banjir, otomatis perumahan kita juga nggak laku. Kita ingin memberikan yang terbaik itu untuk konsumen-konsumen kita. Kalau seandainya di perumahan kita banjir, otomatis perumahan itu tidak laku, kan gitu nih. Oke, jadi Bapak ini sangat membantah sekali ya. Sangat membantah, gitu. Sangat membantah. Sebagai pengembang tersendiri. Iya, banyak dengan pernyataan itu banyak yang komen ke saat kita juga punya grup WA ya. Banyak teman-teman merasa sakit hati. Mereka udah bekerja keras gitu loh. Dalam arti kata bekerja keras untuk mendapatkan tanah yang hari ini tanah semakin berkurang untuk perumahan subsidi, itu kan perlu proses gitu. Nggak semerta-merta kita ngebangun rumah hari ini, kita mencari lokasi, betul-betul lokasi itu betul-betul yang bagus buat konsumen kita, bukan hanya setahun 2 tahun kan yang menghuni itu, sampai mereka selama-lamanya di situ. Makanya kita memberikan yang terbaik buat masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat. Dan hari ini kami sebagai pengembang itu di Jawa Barat itu sebagai 40% penyumbang rumah subsidi terbanyak seluruh Indonesia. Gitu. Kalau seandainya kita pengembang rumah subsidi dengan banyaknya peraturan-peraturan dari pemerintah, nantinya dampaknya ke pengembang itu, pengembang malas untuk membangun rumah subsidi, gitu. Itu otomatis industri perumahan akan mati. Kalau industri perumahan mati, ada puluhan item, ya, puluhan item termasuk supplier, semuanya supplier akan mati, gitu. Gitu nih. Oke, jadi kalau dari Bapak tersendiri itu pengennya tuh kita tuh bekerja sama ya? Bekerja sama gitu. Kalau ada masalah segala macam, yuk kita duduk bareng. Gitu, kita selesaikan permasalahan itu. Tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya gitu. Jangan sampai hari ini Pak Gubernur menyatakan bahwa banyak warganya yang ditipu oleh para pengembang. Tolong buktikan gitu. Mana datanya? Perumahan mana, di daerah mana, nama perumahannya apa, gitu. Kita pengen itu. Ayo, kalau seandainya benar-benar pengembang itu tidak benar, kita juga menjas, gitu. Kita juga tidak membela pengembang yang tidak benar, gitu. Ayo kita minta datanya ke Pak Gubernur. Perumahan mana, tunjukkan. Gitu. Oke, mungkin biar fakta ya Pak. Biar fakta yang berbicara, jangan hanya asal ngomong saja, tidak ada bukti apa-apa. Gitu. Kita merasa sakit hati semua pengembang hari ini dengan pernyataan Pak Gubernur seperti itu. Oke, kalau dari Bapak tersendiri harapannya ke depannya itu kira-kira gimana tuh? Dengan adanya statement ini yang sudah Bapak rasakan dan yang lainnya rasakan gitu. Harapan ke depannya pengennya seperti apa? Harapannya dengan pernyataan Pak Gubernur seperti itu, ya, kita juga pengen cari solusi. Betul. Ya kan, solusi yang terbaik buat masyarakat kita. Kita sebagai pengembang juga, ngebangun juga kita pakai hati, dalam arti kata nggak asal-asalan, ya kan, sesuai dengan peraturan Kementerian PUPR 403. Di situ tertera semua bangunan-bangunan dan spek-speknya juga ada di situ semua, termasuk dengan harga jual. Kita nggak bisa menaikkan harga jual rumah subsidi, udah dipatok sama pemerintah hari ini rumah subsidi itu, gitu. Jadi kita tidak main-main. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke statementnya dari Kang Deddy Mulyadi. Kira-kira nih Pak, dampaknya tersendiri buat Bapak selaku pengembang itu apa ya? Dampaknya hari ini kita sangat terpukul sekali dengan pernyataan Pak Deddy Mulyadi gitu. Kita semua pengembang yang ada di Jawa Barat pastinya juga
sakit hati dengan pernyataan Pak Gubernur seperti itu. Gitu. Kita mengharapkan ke depannya, yuk kita kalau seandainya ada permasalahan, kita cari solusi. Gitu. Kita duduk bareng. Ayo kita siap dari pengembang khususnya Asprumnas duduk bareng dengan Pak Gubernur. Gitu. Oke, jadi harapan Bapak ke depannya dari pengembang tersendiri bisa mengklarifikasi, dari Kang Deddy Mulyadi dan pengembang tersendiri bisa saling mengklarifikasi, di mana Kang Deddy Mulyadi yang mengklarifikasi tentang statementnya benar atau tidaknya, dan para pengembang tersendiri juga mengklarifikasi bahwasanya fakta itu tidak benar. Betul, tidak Bapak? Benar. Gitu. Kita mau akan kredit di bank BTN, contohnya di perbankan, ya kan? Itu melibatkan notaris juga, kan? LPA juga ada di situ hadir pada saat akad kredit, kan? Konsumennya juga ada, dan konsumen pasti ditanya, rumahnya udah jadi apa belum, kan gitu, ya kan? Kalau belum jadi, pasti dia juga bilang belum jadi, gitu. Kan Kang Deddy bilangnya bahwa rumah itu tidak dibangun, gitu. Itu yang kita keberatan pernyataan Pak Gubernur itu. Oke, mungkin dari Bapak tersendiri ada closing untuk statementnya? Statement terakhir mungkin untuk Kang Deddy Mulyadi atau yang lainnya? Ya, jadi saya mohon ke teman-teman para pengembang yang ada di Jawa Barat, mohon bersabar dengan statement-statement Pak Gubernur, dan saya juga mohon kepada Pak Gubernur, kita duduk bareng, gitu, mana aja perumahan yang tidak dibangun hari ini oleh para pengembang. Tolong datanya dibuktikan, gitu. Di daerah mana, nama perumahannya apa, nama PT pengembangnya siapa. Ayo kita bantu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Gitu. Kita siap dari Asprumnas. Demikian. Oke, mungkin dari podcast kita kali ini kita bisa menyatakan bahwasannya statement dari Kang Deddy Mulyadi itu tidak benar, dan di sini Bapak sebagai pengembang itu sudah mengklarifikasi, dan di sini juga ingin meminta sebuah fakta dari pernyataan Kang Deddy Mulyadinya tersebut, bukan hanya perkataan aja, tapi juga ada faktanya tersendiri. Oke, untuk podcast kita kali ini dicukupkan sampai di sini ya Pak. Semoga harapannya bisa terkabul ya, bisa mengklarifikasi semuanya. Amin. Dan sampai jumpa kembali.